Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yang diketuai oleh Muhammad Abdul Haris, dan anggota kelompok kami yaitu Sinta Juliani dan Rani Cahyani. Tujuan dari video ini untuk menyelesaikan tugas akhir kami pada mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Haryanto MED. Kami melakukan observasi di SMA NW Narmada pada kelas 11 dengan guru pembimbing yaitu Bapak Jumahir Riyadi SPD. Beliau adalah guru PPKN di SMA NW Narmada. Beliau bertempat tinggal di Montong, Kecamatan Narmada. Dalam tugas ini, kami mengambil KD dari kelas 11 SMA yang berisikan yang pertama yaitu KD 1.1, menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu KD 2.1, berisikan peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu KD 3.1, yakni menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya yaitu KD 4.1. Di sini kami mengkaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Makna hak dan kewajiban asasi manusia. Adapun pengertian hak asasi manusia yang dikemukakan oleh para tokoh dan menurut undang-undang. Yang pertama, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Yang kedua, menurut Kunjoro Purbapranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak-hak asasi pribadi, yaitu meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Yang kedua, hak-hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki, membeli, dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu. Yang ketiga, hak-hak asasi politik, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih atau dipilih dan memilih dalam suatu pemilu, hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya. Yang keempat, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu meliputi hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Yang keenam yaitu hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Misalnya, peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Makna kewajiban asasi manusia. Setiap orang selain mendapatkan hak, setiap orang juga mempunyai kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya.
Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar hak asasi manusia. Di antaranya yaitu yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Dan yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang sering muncul biasanya terjadi dalam 2 bentuk, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan sifatnya dibagi 2, yaitu biasa dan berat. Pelanggaran hak asasi manusia berat dibagi menjadi 2. Yang pertama, kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, kasus pencemaran Laut Timur. Yang kedua, pembakaran hutan di Jambi dan Riau. Yang ketiga, kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September tahun 1984. Yang keempat, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli tahun 1996. Yang kelima, tragedi Semanggi pada tanggal 13 November tahun 1998. Dan masih banyak lagi kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Dan yang ketiga adalah pembentukan pengadilan HAM pengadilan. Ada pula sisi aksiologi dari KDI ini, yaitu yang pertama, manfaat atau kegunaan dari KD ini yaitu siswa akan memiliki ilmu pengetahuan mengenai hak asasi manusia dan pelanggarannya dalam perspektif Pancasila, di mana siswa akan dapat menghindari pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-harinya, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan dengan KD ini pula, siswa akan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan siswa dapat memahami nilai-nilai HAM. Yang kedua yaitu, dengan adanya pembelajaran mengenai HAM, diharapkan pada siswa dapat meminimalisir atau mengikis tindakan bullying yang marak terjadi pada tingkat sekolah. Yang ketiga yaitu mencegah terjadinya kekerasan dalam kehidupan siswa sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah, baik antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, bahkan dengan warga sekolah lainnya. Dan yang terakhir yaitu dengan adanya pembelajaran mengenai pelanggaran HAM ini, maka siswa dan guru maupun dengan warga sekolah
akan mampu untuk saling menghargai dan menghormati, tidak mengganggu hak milik orang, menghargai hak orang untuk mengeluarkan pendapat, dan tidak saling menghina satu dengan yang lain. Dan begitu pula jika guru ataupun siswa sedang di lingkungannya masing-masing, maka mereka dapat mengimplementasikan nilai-nilai HAM yang sesuai dengan Pancasila dan dapat menjauhi pelanggaran HAM. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.